Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbah semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbah, di sini saya kedatangan TV sub Mbah, dengan kondisi lampunya padam Mbah ya. Biasanya kalau lampu padam itu akan protek Mbak ya, dan tidak menyala. Kebetulan sudah saya coba jumper, tapi tetap tidak menyala ya. Untuk proteknya saya lumpuhkan tapi tetap tidak menyala. Itu saya curiga di lampu. Di sini buat yang belum tahu saja ya, cara bongkarnya lumayan rumit dan perlu kehati-hatian ya. Perlu kehati-hatian cara bongkarnya. Di sini saya berbagi khusus yang belum tahu. Ini terpasang di panel ini Mbak. Ini terpasang di sini. Jadi cara ngelepasnya seperti ini Mbak. Ini dari frame pertama kira-kira seperti ini. Kita lepas dulu. Setelah itu tadi Mbak ya, saya pikir kemarin kan sudah saya sere, jadi saya pikir saya tidak sere. Pas saya bongkar kayaknya belum pernah sere untuk TV ini, kasus bergantian LED, jadi saya akan sere Mbak. Jadi ini posisinya seperti ini melengket di sini Mbak. Jadi kita bongkar, ini ada pengunci. Kalau dari frame ada pengunci nih Mbak ya, ada penguncinya seperti ini penguncinya Mbak, seperti ini. Kita kasih longgar sedikit baru kita buka begitu. Setelah itu dari frame kedua ada juga pengunci, ini kita sedikit cungkil, nah setelah itu ada lagi yang dari sini. Kita mau mengambil lampunya, itu ada pengunci, tapi penguncinya di sini Mbak. Ini di sini penguncinya, di sini. Ini kita sedikit cungkil pakai yang tipis begitu, kita cungkil begitu, kira-kira seperti itu. Dan ini bisa dilihat seperti berikut ya. Setelah itu ini lampu kita berikan sedikit cairan thinner atau apa. Tunggu beberapa saat, setelah itu kita congkel Mbak. Dan untuk info harga ini, untuk lampunya Mbak ya, nanti pengecekan lampu kita coba Mbak. Untuk info lampunya enggak tahu ada dijual apa enggak Mbak ya, yang satu set ini ada enggak dijual yang satu set. Tapi setelah saya cek tadi Mbak di internet, tadi ini ya, saya cek di Tokopedia harganya kok, mana tadi harganya Mbak? Ini saya tidak tahu benar apa tidak, harganya 209.000 atau bagaimana, saya kurang begitu tahu Mbak. Jadi begini Mbak, sebelum saya carikan, saya kan di pinggiran Mbak, takutnya spare part susah. Kalau mau pesan online pun kayaknya lama Mbak ya, nanti pengirimannya, takutnya tidak sabar.
Di sini saya akan coba beritahukan cara untuk mengecek lampu khusus yang belum tahu saja Mbak ya. Ini lampunya berapa volt begitu ya. Ini sub tipe, nanti saya sertakan untuk tipenya. Caranya saya menggunakan power supply Mbak. Ini sebenarnya power supply ini sampai di 30. Pertama-tama untuk mengetahui ini berapa, biasanya itu kalau enggak 3,5 6, kalau enggak 3 volt 6 volt Mbak ya. Tapi untuk mengetahuinya bisa kita cek tapi saya lihat di sini mati Mbak ya. Mati di sini Mbak ya, mati. Saya cek mati. Untuk TV ini Mbak ya. Untuk TV ini negatifnya di sini, positifnya di sini. Kira-kira begitu. Sampai ini ada garis hitam. Aduh, bagaimana nih Mbak? Ada garis hitam ini. Ada garis hitam ini tengah-tengahnya Mbak ya. Berarti kita coba cek dulu. Biasanya tidak mati semua Mbak ya. Biasanya tidak mati semua. Dan untuk memastikan kita taruh dulu di 2 volt. Biasanya menyala tapi redup ya. Kalau tidak menyala berarti kemungkinan 6 volt Mbak. Bisa dilihat Mbak, menyala ya. Menyala. Berarti di 2,3 volt menyala, kemungkinan ini lampu 3 volt Mbak ya. Kalau 6 volt enggak menyala. Kita cek satu-satu Mbak. Kita cek satu-satu. Di sini mati Mbak ya. Di sini mati. Mati. Kita cek ada yang nyala, ada yang mati. Menyala. Yang jelas kalau sistem begini mati satu atau mati beberapa bisa mati semua Mbak ya. Di bagian sini mati. Terus untuk yang bagian sini kita lihat Mbak, apakah juga menyala. Tapi sebelumnya tadi sudah saya cek Mbak ya, memang banyak yang mati. Banyak yang mati. Menyala. Jadi kesimpulannya ini terhitung lampunya 1 2 3 4 5 6 7 8 9, masing-masing 9 Mbak ya, masing-masing 9. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti setiap jalur ini ada 9. Berarti ini 2 ground 1 positif Mbak ya, 2 ground 1 positif. Positifnya menyatu. Kalau tidak salah positifnya menyatu Mbak ya, 2 ground 1 positif. Coba kita jadi kalau kita ukur dari anggaplah 3 volt, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, berarti 9 kali 3 27 volt Mbak ya. Kalau 3 volt kira-kira seperti itu Mbak. Jadi nanti begini Mbak, ini saya buka kok enggak bisa Mbak ya. Ini saya kletek itu enggak bisa Mbak. Bisa dilihat. Saya pikir bisa dibuka begitu Mbak ya. Saya pikir bisa dibuka karena ini aluminium Mbak. Ini aluminium sebagai pendingin lampu, ini supaya awet. Dia menggunakan kayak semacam aluminium. Tapi saya kletek ini. Saya pikir saya mau tapi bisa dilihat. Enggak bisa Mbak. Nah, seperti ini. Enggak bisa dikasih begini begitu. Nah, pecah Mbak, nggak bisa. Jadi nanti mungkin akan saya coba bagaimana ya, akan saya coba ganti Mbak ya. Tapi kalau buat teman-teman semua yang mau mengganti lampu supaya ke awet, mending diganti semua satu set, karena supaya semua itu baru. Cuman masalahnya saya di
pinggiran ini Mbah, takutnya nanti spare part tidak ada yang jual ini. Lalu yang saya ganti yang 6 volt Mbak ya, di TV LG lalu 6 volt. Kalau tidak salah 6 volt Mbak ya. Ini 3 volt, ini 3 atau 3,5 volt, saya tidak di sini 94 volt sampai 94 volt. Kita nanti carikan lampunya Mbah, mudah-mudahan ada, dan untuk cara melepas dan memasangnya nanti di video berikutnya Mbak ya. Jadi saya coba carikan dulu, mudah-mudahan ada. Ini dari aluminium Mbak ya, dari aluminium ya, sebagai pendingin Mbak ya. Saya pikir bisa dikletek begitu loh Mbak, saya pikir bisa dikletek terus kita dengan mudah kita pasang, rupanya tidak Mbak, rupanya tidak. Oke Mbak, saya coba carikan dulu alat ya, mudah-mudahan nanti. Aduh, short Mbak, untung tidak apa-apa sebenarnya. Bagaimana cara menanganinya, simak terus videonya Mbak ya. Oh iya Mbak, sekedar pembuktian saja ya, kalau ini jalurnya ground ya, tadi sempat lupa. Sebenarnya jalur groundnya itu kita coba ukur, lihat Mbak, kita ukur saja Mbak ya. Kita ukur, kita cari jalur groundnya di mana. Ini untuk memastikan kenapa saya bilang tadi jalur ground. Ya kita lihat Mbak ya. Kita cari di sini, bunyi enggak? Oh tidak bunyi. Biasa kalau tidak bunyi di ujung yang sini Mbak ya. Itu Mbak ya, bunyi ya. Berarti di sini benar yang saya bilang, jalur groundnya memisah. Sekarang saya coba cari ukur yang di sini. Bisa didengar Mbak, berbunyi ya. Sekarang kita cek yang positifnya. Justru positifnya malah yang hitam Mbak ya. Positifnya itu di sini. Bisa dilihat Mbak, bunyi ya. Terus oh ya, saya Mbak supaya tidak positifnya di sini dengan di sini Mbak ya. Wah, perlu hati-hati nanti Mbak kalau ini. Jadi positifnya di sini dengan di sini, negatifnya di sebelahnya sini dengan di sini Mbak. Oke, kita lanjut Mbak videonya Mbak. Oke Mbak, sebelum saya carikan untuk lampunya, saya akan lepas dulu area-area lampu yang mati ya. Di sebelah sini ada 1 2 3 4 yang mati, yang di sini ada 1 2. Bagaimana cara melepasnya Mbak? Di sini saya punya alu condromowo untuk melepasnya Mbak. Oke Mbak, kita langsung kita lepas. Cara melepasnya seperti ini Mbak ya, seperti biasa yang lalu. Mudah-mudahan bisa ya ini ya. Seperti ini. Mana tadi yang mati? Oh, ini 1. Langsung hancur jatuhkan Mbak. Oke, kita cari lagi yang mati ini. Kita lepas. Dengan cara begini lampu tidak akan terkena panas terlalu lama Mbak ya, kalau dalam proses pemasangan. Oke Mbak, sudah terlepas di area yang rusak ya. Ini cuma untuk pembuktian saja, nanti saya coba tes. Tapi nanti akan saya ganti semuanya Mbak ya. Saya akan ganti semuanya nanti Mbak. Oke Mbak, kita cari-cari dulu lampunya. Lanjut Mbak ya. Tadi saya beli lampu Mbak. Lah 01 ini. Saya beli 30 tadi Mbak. Harganya satu itu 1.500.
Wah, tapi kok ini udah ada 1.500 satu lampu mbak, 1.500 satu lampu. Saya beli 30 biji, tapi ini kurang satu. Biarlah mbak ya. Sebenarnya tadi sempat saya mbak ya, sempat saya kerja yang di sini, saya pindah kemari. Saya pikir jalurnya ada yang putus karena ini kan. Jadi lain kali kalau membuka mbak, kalau membuka ini jangan terlalu dikasih menggok sekali, karena jalurnya bisa hilang mungkin ya, atau putus. Saya sempat sambung tadi sudah menyala. Saya cek dari sini sudah menyala, tapi pakai lampu yang bekas mbak ya. Tapi saya tidak akan mengganti lampu yang bekas mbak. Di sini saya akan ganti lampu yang baru semua, supaya nanti hasilnya seperti televisi apa lalu mbak ya, televisi LG lalu mbak ya. Sampai sekarang pun belum mengalami masalah. Alhamdulillah lampunya belum ada yang mati. Oke mbak, kita coba eksekusi mbak. Kita lepas dulu semua ya untuk lampunya, baru kita ganti mbak. Caranya bagaimana mbak? Saya pakai ini, pakai alu condromowo mbak. Kita lepas terlebih dahulu mbak ya. Tapi ini terlalu kecil ini mbak, lampunya yang ini kecil, ini beda. Oke mbak, kita cabuti dulu lampunya mbak. Oke mbak, di sini kita lampu yang baru itu mbak dikrik dulu mbak ya, dikrik dulu anunya, kaki-kakinya menggunakan cutter supaya nanti waktu dipasang itu mudah melengket mbak, kira-kira seperti itu. Oh iya mbak, di sini lampunya ada perbedaan ya, ada perbedaannya ya lampunya. Ada sedikit perbedaan. Lampu yang saya beli agak pendek mbak ya, bisa dilihat mbak ya, agak pendek. Tapi jaraknya saya pikir tidak terlalu jauh. Saya pikir ya toleransinya sama lah untuk jarak anunya tuh apa mbak, jarak pinnya itu. Coba kita ukur mbak ya, kita nyalakan, dia harus 3 volt. Mati mbak ya. Banyak yang mati lampunya mbak. Positifnya kalau yang lampu lama di yang kecil, kalau yang lampu yang baru positifnya sebelah mana nih mbak? Positifnya malah terbalik ya, di yang agak lebar. Oh, berarti ada perbedaan. Berarti yang lebar itu belum tentu ground mbak ya, area yang lebar ini belum tentu ground ya. Kenapa saya bilang ada perbedaan area mbak?
itu mbak ya, yang di sebelah kiri itu kalau yang kecil ini yang sebelah kiri, yang lampu lamanya kan sebelah kiri itu ground, tapi di sini jadi positif. Saya ulang lagi coba. Ya positif. Mbak, waktunya pemasangan. Oh iya mbak, supaya nanti proses pemasangannya cepat, kita atur memang posisi positif negatifnya mbak, biar nanti tidak terlalu lama ya. Untuk pemasangannya langsung tes begitu mbak, kira-kira seperti itu. Oh iya mbak, di bagian sini juga wajib kita tambah timah sedikit mbak ya, supaya nanti melengketnya bagus mbak. Ditambah timah pakai solder mbak ya, supaya cepat melengketnya mbak. Oke mbak, setelah melihat yang komponen seperti ini, mungkin nanti saya balik ya untuk kabel groundnya. Saya bikinkan jalur sendiri, saya balik supaya mudah pemasangannya mbak. Masalahnya ini cuma kecil ya, bisa dilihat mbak, kita tidak tahu persis presisinya ya, baru yang mau pasang itu banyak sekali lampu. Kalau kita pasang begini kita takutnya nanti korslet atau bagaimana. Kalau mengikuti ini tapi nanti kita dengan membalik jalur, insya Allah agak mudah mbak ya. Oke mbak, kita mulai. Oke mbak, kita mulai pasang untuk lampunya mbak. Sambil lalu mbak nggih, untuk sahabat dan mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum mensubscribe mbak, jadi harus mensubscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan mbak. Nggak usah di like mbak, nggak usah di like, cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya mbak. Oh iya mbak, kebetulan untuk garapan ini dari bos CCTV ya. Kebetulan beliau itu kalau mendapatkan orderan selalu memilih TV LED model ini, jadi sering sekali saya dapat untuk pasien dari beliau. Dan mungkin ke depan saya tidak sarankan beliau untuk memakai produk ini mbak ya, karena kalau mengalami perbaikan contoh LED lumayan ribet ya, karena beliau itu kalau ada usernya bermasalah, beliau pun juga tidak lepas tangan ya, beliau turun tangan untuk membantu memperbaikinya mbak, kira-kira seperti itu. Oke mbak, setelah dingin kita tes ya, setelah dingin kita tes. Saya suntik arus 28 volt. Apakah menyala mbak di satu anu? Menyala mbak ya, menyala ya. Sekarang kita solder dulu kepalanya mbak.
Oke mbak, saya coba tes dulu mbak ya, apakah menyala. Setelah lampunya nanti saya balik jalurnya, saya tes menyala apa tidak, nanti diperlihatkan videonya mbak, hasilnya diperlihatkan nanti mbak. Oke mbak, setelah dilanjut saya pasang tidak menyala ya, saya pasang itu tidak menyala, baik saya lumpuhkan proteknya ataupun tidak, itu tidak mau menyala. Rupanya rangkaian step up-nya bermasalah mbak ya, kira-kira seperti itu. Dan di sini saya mengambil solusi akan menggunakan arus 12 volt mbak ya, arus 12, yang mana lampu juga saya tambahi 2 ya. Tadi kan sebelumnya 18, sekarang 2. Tapi begini mbak, untuk lapisannya ini saya modif ya, karena lapisannya itu kan paten nempel di pendinginnya itu mbak, paten. Jadi saya krok dulu semua, karena kalau kita mau main putus jalur pakai yang bawaan itu sangat berisiko karena bisa koslet ke bodi ya. Jadi saya krok, kira-kira modifikasinya seperti ini, kira-kira seperti ini mbak ya. Untuk cara modifikasi ada di video sebelumnya mbak ya, ada di video sebelumnya ya. Untuk cara modifikasinya silahkan cek di video sebelumnya, khusus yang belum tahu. Kira-kira seperti itu mbak ya. Ini jalur kecil ya, ini yang versi kecil, tapi di sini saya tambahin 18, saya tambahin 2 mata lampu supaya 4 mbak ya. Jadi yang pertamanya dibagi 2, sekarang saya bagi 4 ya, dengan masing-masing 4 mata lampu LED yang saya tambahin di sini mbak. Ini agak sedikit rapat, dengan di ujung pinggir di bagian atas ini agak sedikit rapat mbak ya. Kira-kira seperti itu mbak. Dan di sini saya akan buktikan dimana kondisi lampu yang mungkin terlalu panas. Sepintas mungkin baru, tapi sudah kalah atau swak mbak ya, karena mungkin efek dari penyolderan atau apa. Di sini tadi saya sedikit kasih over supaya ditahu mbak ya. Bisa dilihat di sini saya suntik arus. Oh ya, nanti jika menyetik menjamper jalur LED begini, tambahkan dioda mbak ya, untuk pengaman mbak ya, sekaligus penurun tegangan. Nah, kita nyalakan. Oke mbak, kita tes nyalakan ya, kita coba tes nyalakan. Kita nyalakan mbak ya. Bisa dilihat ya, lampunya menyala semua, bisa dilihat lampunya menyala semua. Tapi coba perhatikan, saya waktu saya kasih turun voltasenya mbak, bisa dilihat ya, saya kasih turun voltase, ada lampu yang sedikit redup, bahkan kalaupun turun lagi dia mati. Bisa dilihat dia mati, mbak. Sementara yang lain aman-aman saja. Di sini dia mati, berarti bisa disimpulkan LED ini tidak bagus mbak. Jadi sebelum dipasang lagi kita tes dulu mbak, kira-kira seperti itu, tanda-tanda LED yang lemah, mungkin kepanasan atau apa. Kira-kira seperti itu mbak. Saya rapikan dahulu, ini nanti ditutup. Nanti ini ditutup, dirapikan supaya tidak mudah short mbak ya. Untuk jalurnya ada di video sebelumnya mbak ya, untuk masalah jalur. Kira-kira seperti itu mbak. Oke, nanti saya pasang dulu mbak. Oh ya mbak, jangan lupa menggunakan dioda ya untuk pengaman, satu itu. Dan
Satu lagi mbah. Mana ya? Mana tadi mbah? Oh iya, ini mbah. Ini begini, kalau kita main jumper langsung ke mesin yang arus 12 volt itu, kalau tidak dicabut joknya, lampu itu tidak akan mati mbah. Lampunya tidak akan mati. Jadi semuanya televisi menyala terus kita pakai remote kita matikan atau di tombol powernya, televisinya kan sudah mati mbah, tapi lampu ini tidak akan mati. Lampu ini tidak akan mati mbah, kecuali dicabut joknya. Kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Kita switch ini saya coba bisa 12 volt bisa 5 volt mbak ya. Cari arus yang 12 volt atau yang 5 volt yang kalau dimatikan dia mati mbak. Jadi relay 5 volt kita coba nanti mbak ya. Bagaimana mengaplikasinya mbak nanti ya, saya pasang dulu semua baru nanti saya jelaskan mbak. Oh ya mbah, jadi nanti sekiranya lampu itu terlalu terang, kan saya bilang wajib pakai dioda mbah. Seandainya pakai dioda masih mungkin ingin awet mbak ya, ingin awet, tidak cepat mati lampunya, diodanya bisa ditambah mbak. Diodanya bisa ditambah 2 ya. Contoh ini, tunggu dulu mbak ya, saya kasih nyala dulu. Seperti berikut. Semuanya terlalu over terangnya dan takut mati, bisa digabung 2 mbak ya. Jadi sedikit agak redup, kira-kira seperti itu mbak. Tapi kalau tidak pakai dioda terang sekali mbak. Jadi bisa di tambah dioda seperti berikut ya. Agak redup mbak ya. Kalau kita pakai dioda 1 terang sekali. Jadi tergantung selera ya. Kalau mau terang ya cukup dioda 1 saja, tapi kalau takut mati bisa ditambah diodanya mbak. Kira-kira seperti itu mbak. Oke, saya rapikan dulu mbak ya. Oke mbak, sudah saya rapikan. Saya tutupi pakai begini supaya Oke mbak, di sini saya akan cari kasih tahu ciri-ciri LED yang bagus, walaupun dipasang sendiri mbak ya, dengan barangkali dengan cara mungkin mensolder atau pakai pemanas atau apalah itu namanya, yang mana lampu itu dalam kondisi bagus. Karena betul terpasang, betul lampu terpasang, tapi yang jadi masalah lampu itu bagus apa tidak, nanti tahan lama apa tidak gitu. Jadi untuk terlepas dari itu semua, ya namanya orang itu ikhtiar mbak ya. Jadi dengan cara ini insya Allah kita bisa tahu. Saya matikan dulu lampunya, bisa dilihat mbak, arusnya 9 volt. Jika dinyalakan begini terangnya itu sama rata begini, tidak ada yang mati, sama rata terangnya. Bisa dilihat mbak ya, terangnya sama rata ya. Di situ bisa dipastikan, bisa dilihat tadi ada yang mati, ada yang redup apa mbak ya. Itu ciri-ciri lampu bermasalah mbak. Takutnya nanti tidak awet ya. Tapi jika nyalanya rata begini, diturunkan arusnya pun biasanya kalau mau kalah itu langsung redup atau mungkin mati mbak. Kira-kira seperti itu ya untuk 4 baris seperti ini. Kira-kira seperti itu. Satu lagi keuntungannya ini ya, sebelum dirakit kan cuma terbagi 2 mbak ya, dan sekarang terbagi 4 dan lampu saya tambah 2, insya Allah tambah terang. Saya tambah 2, saya bagi 4. Nanti kalaupun mungkin ada yang lampu suak atau apa, dia tidak akan langsung mati begitu, tidak mbak, tidak akan langsung mati seperti yang tadi video sebelumnya tadi ya, ada lampu yang redup tapi kan dia tidak akan mati. Satu itu, kedua dia tidak akan langsung mati semua. Ini kan ada 4 baris, jadi setidaknya kalaupun ada yang mati bisa dipergunakan walaupun tidak maksimal. Kira-kira seperti itu mbak. Oke, saya pasang dulu mbak ya, nanti kita lihat finishing bagaimana, dan termasuk pemasangan relaynya mbak ya.
Ini sudah saya pasang, Mbak, sudah saya pasang. Kita coba tes dulu, Mbak, ya. Sebelum saya beri rinciannya, kita coba tes terlebih dahulu. Posisi televisi sudah saya cok, tapi belum dikasih nyala, Mbak, ya. Ini indikatornya. Saya nggak ada remote-nya, Mbak. Kita nyalakan ya, tombol nyalakan di sini. Sudah menyala, warna hijau. Lampu kita bisa dilihat, Mbak, sudah menyala ya, sudah menyala ya, sudah menyala, lumayan terang. Sekarang coba kita tes Mbak. Oh ya, Mbak, ini protek di Mbak ya, saya protek ya. Sekarang coba saya tambahkan dioda, Mbak. Apakah redup sekali? Kalau dua diodanya, mana? Kalau dua diodanya apakah redup? Kalau tidak redup, pakai dua saja, Mbak, biar awet. Kita solder terlebih dahulu. Apakah menyala? Kita coba tes, Mbak. Masih menyala, Mbak, ya. Masih menyala, Mbak, ya. Ini aman ini, Mbak. Aman ini kalau mau dipakai. Posisi ini agak redup tapi aman. Tapi agak sedikit kurang terang. Di sini saya pakai satu dioda saja dulu, nanti dilihat sambil dites-tes. Oh iya, Mbak, sekarang kita coba matikan, Mbak, ya. Kita matikan tanpa dicolok atau mati. Terdengar suara klik begitu, Mbak, ya. Kita ulang, Mbak, ya. Menyala, bisa kita dengar, Mbak, suaranya. Tek. Posisi mati, lampu juga ikut mati, tapi colokan belum dicabut. Kita coba nyalakan. Jadi begini, Mbak, untuk skemanya ya. Untuk skemanya simpel, Mbak. Cari arus 12 volt. Arus 12 volt. Arus 12 volt, saya dapatkan arus 12 volt di sini. Arus 12 volt ini kabel warna hitam ini 12 volt. Arus 12 volt lari ke saya pakai relay, tidak pakai transistor, Mbak, ya. Saya pakai relay saja biar aman. Alah, kok rumet, Mbak. Saya pakai mana? Oh, ini dari kabel hitam. Yang dua ini tidak saya pakai. Yang dua ini tidak saya pakai. Dari sini yang hitam ke relay. Bentar, Mbak, ada tamu. Sampai di mana tadi, Mbak? Saya lupa karena ada tamu. Oh ya, dua jalur di sini saya matikan. Saya matikan yang mengarah ke layar. Jadi yang dari layar itu cuma dua, positif dan negatif. Untuk negatifnya lari ke body, ke sini, maafkan kiri, Mbak, ke sini. Dan untuk positifnya lari, saya ulangi, Mbak, yang kayaknya ngeheng ini.
videonya. Untuk yang positifnya lari ke ground, ke body, yang positifnya lari ke sini Mbak, ke sini. Ini saya mungkin tidak terlalu banyak edit Mbak, maaf tadi ada tamu Mbak. Sampai di mana saya lupa Mbak. Oh iya, jalur ground yang satu ke body, yang satu positif lari ke dioda, lari dioda. Kalau sekiranya tidak pakai dioda tidak apa-apa, tapi untuk pengaman pakai dioda Mbak ya. Saya pakai dioda 205 itu. Begini, saya lari ke sini. Nah, yang ini positif, positifnya ini tidak baku gandeng Mbak ya. Ini dengan ini tidak baku gandeng. Ini larinya ke sini Mbak, ke pojok sini. Ini harus 12 volt di sini. Dan untuk relaynya, jalur relay seperti berikut. Untuk negatifnya relay. Untuk negatif relay, wah ini kok terlalu terang, malah bingung aku Mbak. Untuk negatif relay, ini negatif relay, saya kasih dioda juga untuk pengaman. Larinya ke body juga Mbak, larinya ke body juga negatifnya. Nah, sementara positifnya relay bisa dilihat, ini ke sini. Ah, di sini Mbak, di sini ada arus 5 volt, di sini ada arus 5 volt, yang mana kalau dimatikan dia juga arusnya tidak ada atau hilang. Saya suntikan di sini. Ini semuanya serba darurat Mbak ya, cuma daripada tidak bisa dipakai kembali monitornya Mbak ya. Kalau beli juga lumayan mahal Mbak ya untuk monitor seperti ini berapa inci Mbak ya. Ini agak harganya juga lumayan mahal daripada beli. Coba saya perbaiki Mbak, walaupun sedikit penuh Mbak ya, sedikit penuh perjuangan Mbak ya, karena saya juga penasaran. Kira-kira seperti itu Mbak ya. Untuk jalur lampu semua sudah tadi ya. Oh iya, untuk masalah jalur-jalur lampu ada di video sebelumnya Mbak ya, ada di video sebelumnya, nanti saya cantumkan di deskripsi. Kira-kira simpel Mbak ya, seperti begini saja, dan menyala, tidak ada masalah, tidak ada kendala, menyala. Saya coba rubah ke mode gambar dulu. Ada gambarnya, aman, terkendali. Baik di segi sini, ini sedikit ada belum dipasang Mbak ya. Kalau sudah terpasang ini tidak ada, aman. Dan untuk totalnya tadi lampunya tadi saya gunakan 20 mata lampu Mbak ya, 20 mata lampu yang saya gunakan tadi. Karena bahwa yang pertama kan berapa Mbak, 18 ya. Ini saya tambah 20 mata lampu karena saya rakit 4. Jadi 4 kok 4 1 2 3 4 berapa Mbak ya? 4 oh 5 Mbak ya, 5 baris 5. Iya, 20 karena pertama tadi 18 tambah 2, tapi saya rakit, saya tambahkan, tapi saya rakit ke 3 kali 4 kan 12 volt Mbak, karena harusnya di sana. Tapi kalau terlalu terang tambahkan dioda supaya tidak terlalu terang, dan untuk sebagai pengaman ya, diodanya jika kurang bisa ditaruhkan yang besar. Ini saya taruhkan yang kecil, yang masuk tidak merusak lampu Mbak ya. Oke Mbak, kayaknya itu saja ya untuk jalurnya. Saya ulangi,
Sebelum saya ulangi buat sahabat dan mbak semua yang sudah berlangganan, alhamdulillah ya, mudah-mudahan video-video dan tips-tips dari saya bisa bermanfaat. Dan buat yang belum menyalakan tombol lonceng, silahkan nyalakan mbak ya. Sekali lagi mbak ya, saya ulangi supaya tidak gagal paham. Fungsi relay untuk apa? Fungsi relay untuk mematikan lampu pada saat dimatikan melalui remote atau melalui tombol. Karena kalau tidak ada relay ini mbak, dimatikan dari tombol atau dari remote, dia lampu ini tidak akan mati, tetap akan menyala sebelum colokan dicabut. Atau sebenarnya tanpa menggunakan relay tidak apa-apa ya, dilangsung ground ke tapi nanti kalau mematikan harus dicabut baru bisa mati mbak. Tapi dengan begini sebenarnya mungkin bisa dengan transistor atau apa ya, tapi di sini saya menggunakan ini saja, relay saja, juga lebih aman, lebih kuat. Ini relay 5 volt yang mana saya ambil arus positifnya dari sini mbak ya. Saya ulangi biar kelihatan dari sini mbak ya, dekat soket ini ada arus 5 volt yang mana dia hilang juga pada saat di remote mati atau di matikan. Kita matikan dan kita dengar suaranya. Bisa didengar mbak? Kita nyalakan. Bisa dilihat mbak ya, ada gambarnya. Kira-kira seperti itu mbak. Oke mbak, kayaknya untuk tips kali ini sampai di sini dulu ya buat sahabat dan mbak semua. Jika ada yang kurang buat sesepuh mohon ditambahkan. Jika ada yang kurang berkenan ya mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu buat sesepuh dan sahabat dan mbak semua. Karena ini ya darurat, saya nyari apa mbak, saya nyari lampunya satu set juga ndak ada, untung juga tidak ada. Kalaupun ada saya beli ya, tambah nyonyor saya mbak ya, kalaupun ada, karena walaupun dibelikan tetap tidak akan menyala. Sedangkan ini pun kondisinya protek pun saya matikan ya. Kalau tidak dimatikan tidak bisa dikasih begini mbak ya. Oke mbak, kayaknya sampai di sini dulu ya untuk tips atau video kali ini buat sahabat dan mbak semua. Jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur ya. Dan buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita perbanyak sholawat dan perbaiki sholat. Akhir kata, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity.